Sebenarnya penting gak sih ngejar passion, kerja sesuai passion, atau kerja buat dapet uang? Kalau mau kuliah, lu mending pilih jurusan yang lu suka atau pilih jurusan yang menjamin pekerjaan. Harus sesuai passion buat kalian mahasiswa maupun fresh graduate. Aku gak mau kerja kalau gak sesuai passion, kata fresh graduate yang belum ada tuntutan finansial. Kita lihat ya, kerja itu ada dua pilihan. Yang satu kerjaannya enak, gajinya kecil, lingkungannya asik, itu dijabanin tuh. Anak-anak zaman sekarang begitu, banyak sesuai passion gitu ya, gajinya kecil, tapi bertahan, ya nggak? Yang satu gajinya gede, fasilitasnya oke, tapi lingkungannya toksik, ditahan-tahanin. Mau kayak apapun, ya udah deh gue bertahan. Kalian harus hidup dan kerja sesuai passion. Kalau lo sedang mencari sebuah pertimbangan antara bekerja sesuai passion atau tidak sesuai passion, cara gampang buat cari tahu lo tuh pengen dan cocok kerja apa. Guys, balik lagi bersama aku Delia Fitri di podcast Passion Talk. Di sini di episode kali ini aku dan narasumber yang datang pada hari ini akan membahas tentang apa sih itu passion, apa sih itu pekerjaan, apakah harus selalu beriringan atau yang didahulukan passion dulu atau pekerjaan dulu. Nah, kita akan bahas pada hari ini ya. Dan hari ini aku atau di podcast Passion Talk ini kedatangan narasumber yang kece banget, yaitu ada Kak Eka dan Kak Indah. Halo, apa kabar? Kabar aku sangat baik. Kabar aku juga alhamdulillah hari ini sangat baik. Oke, sebelum kita mulai ya Kak, boleh nggak untuk memperkenalkan diri dulu dan apa kesibukannya nih yang lagi jalani? Oke, perkenalkan, nama aku Indah. Kesibukan aku sekarang aku bekerja sebagai guru. Halo, nama aku Eka. Kesibukan aku sekarang aku bekerja sebagai guru. Narasumber kita pada hari ini, episode ini sangat produktif ya, karena kembali lagi kita akan membahas tentang apa itu passion dan apa itu pekerjaan. Oke, kita lanjut aja nih ya pada pertanyaan pertama, yaitu menurut Kak Eka, apa itu, apakah passion dan pekerjaan itu sama? Menurut aku sih passion dan pekerjaan itu berbeda ya. Menurut Anda? Menurut aku pekerjaan dan passion itu adalah sesuatu yang relatif berbeda, namun terkadang mempunyai tujuan yang sama. Oke, kalau menurut kalian berbeda, perbedaannya antara passion dan pekerjaan kayak gimana? Oke, kalau menurut aku pekerjaan itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan income. Sedangkan kalau passion itu mempunyai kecenderungan kuat tentang sesuatu yang disukai, aktivitas yang disukai, yang dimana ketika orang tersebut melakukan aktivitas itu, mereka dengan senang hati memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke, lumayan. Menurut Eka sendiri gimana? Aku setuju sama Kak Indah ya, karena pekerjaan itu sebenarnya suatu hal yang di dalamnya itu ada sebuah tuntutan ya. Kayak aku sendiri misalnya nih, aku bekerja sebagai tutor gitu. Di dalam pekerjaan aku ini, aku mempunyai tuntutan tersendiri nih. Aku harus menyukai anak kecil gitu. Terus sedangkan passion ini suatu hal yang aku lakukan tuh aku mendapatkan kesenangan sendiri nih. Misalnya aku emang menyukai anak kecil dan aku pasti sebagai tutor. Oke, selanjutnya pertanyaannya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa sih yang membuat kalian happy di tempat kerjaan kalian sekarang nih? Untuk kalian? Kalau aku sendiri ya, karena pekerjaan aku sebagai seorang guru dan kebetulan aku juga menyukai anak-anak, jadi aku merasa happy ketika aku ketemu dengan mereka, aku bisa ajarin mereka dengan tulus, karena aku menyukai anak-anak. Jadi dengan ketemu mereka aku bisa nambah energi aku.
Oke, kayak Kak sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sendiri, yang bikin happy itu tentu yang pertama lingkungan ya. Karena kita bisa lihat dulu nih pekerjaan ini mempunyai lingkungan yang suportif ya satu sama lain. Terus juga kayak mendapatkan itu tuh karena kesenangan aku sendiri, kayak aku suka kecil juga seperti kayak Kak Indah gitu. Oke, selanjutnya nih ya. Menurut kalian, aku sih yang jadi pertimbangan orang lain untuk memilih pekerjaan atau pertimbangan kakak-kakak ini memilih suatu pekerjaan? Menurut saya, pertimbangan yang aku pilih itu yang pertama, yang paling pasti itu lingkungan. Aku lihat dulu lingkungannya itu sebenarnya toksik atau enggak, karena di dalam lingkungan ini tuh, di dalam pekerjaan ini tuh aku bisa berkembang atau enggak, karena lingkungan yang toksik itu tentu bisa bikin kita berkembang ya. Terus juga dari nilai perusahaan juga kita bisa lihat dari situ. Supaya kalau menurut aku ya, pertimbangan orang-orang itu rata-rata yang gak munafik ya, gaji yang kita terima sebagai gimana. Menurut aku sendiri, aku kurang mempertimbangkan itu, karena kalau misalkan ya sekarang kalau kita lihat gaji guru itu berapa sih, menurut aku sendiri aku lebih mempertimbangkan di mana ilmu aku tuh bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Oke, jadi pertimbangan tentang memilih pekerjaan itu sebenarnya tergantung dirinya masing-masing ya. Jadi kalau kita emang suka ada di passion yang seperti guru, kita pasti akan lebih gak usah mikirin gaji lah, yang penting sesuai dengan kesenangan kita gitu. Oke, selanjutnya nih ya, aku mau nanya, menurut kalian lebih penting atau lebih dibutuhkan passion atau pekerjaan nih menurut kalian? Ini rada panjang ya, karena ini udah masuk ke pembahasan ya. Menurutku, kalau misalnya kita membahas tentang passion ya, aku pernah nonton podcast di mana itu adalah Ernest Prakasa. Di situ dia bilang bahwasannya tujuan akhir dia itu bukan uang, dan uang itu akan datang dengan sendirinya ketika kita memiliki nilai atau value yang bisa kita tawarkan ke diri. Dan kalau misalnya kita bahas tentang passion, itu identik dengan kata suka, ya kan Kak? Padahal kalau misalnya kita lihat lagi dalam bahasa Latin, passion itu adalah to suffer, untuk menderita, untuk berkorban. Jadi dalam artian ketika kita menjalani sebuah hal yang kita suka, hal yang kita enjoy, itu kita harus berkorban, kita harus berproses seperti itu. Karena passion itu memiliki dua hal, mencakup dua hal, yaitu apa yang kita suka dan apa yang kita jago ya. Ketika kita suka dan kita jago, itu bisa disebut passion. Aku punya contoh, ada seseorang, dia tuh kerja selama 3 bulan di sebuah perusahaan, kemudian dia resign, dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu karena alasan bahwasannya pekerjaan itu nggak passionate untuk dia. Mungkin dia berbicara bahwa pekerjaan itu nggak passionate untuk dia karena dia tuh belum jago-jago banget. Padahal kalau misalkan dia masih bertahan dan dia terus berlatih mempertahankan pekerjaan itu bisa jadi passion untuk dia seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang peran dalam hidup ya, perempuan dan laki-laki itu yang menikah itu pasti memiliki tanggung jawab ya kan, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Begitupun kita, ketika kita dilahirkan, kita itu akan mempunyai tanggung jawab sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang adik. Apalagi kalau misalnya kita udah jadi anak yang bertumbuh, jadi dewasa, sudah pasti kita mempunyai tanggung jawab untuk bekerja, untuk orang tua kita, untuk adik kita. Ya, jadi kita lebih mempertimbangkan untuk bekerja dulu dan kita mengajar apa yang kita sukai. Jadi menurutku, misalkan kita memulai dari pekerjaan dulu, kan yang walaupun kita belum jago-jago banget, tapi kita terus asal, kita terus latih, itu akan bisa menjadi passion kita. Karena tadi, passion itu apa yang kita suka dan apa yang kita jago, dan itu pasti akan menghasilkan income yang sama juga. Begitupun sebaliknya, ketika kita memulai dari passion dulu, kemudian kita latih, kemudian kita asah, itu juga akan bisa menjadi pekerjaan dan bisa mendapatkan income juga untuk kita. Karena yang ketiga, kita
jago dan kita harus terima, dan itu mempunyai tujuan yang sama. Tapi ketika kita berpikir bahwasannya kita udah passion, kita udah melakukan passion ini, namun kita belum bisa menghasilkan, yaitu karena alasannya kita belum jago. Banget ya jawaban dari Kaitan. Kalau menurut pendapat Kaitan ini gimana? Penting nggak atau dibutuhkan nggak passion dalam pekerjaan itu? Menurut aku sih penting ya, dibutuhkan juga. Aku setuju banget sama Mbak Linda. Jadi tuh di dalam pekerjaan itu juga kita harus mempertimbangkan itu tuh kalau menurut aku sendiri itu kita harus mempertimbangkan sesuai dengan passion kita atau enggak. Karena tuh karena aku belum menikah juga ya Kak, jadi tanggungan aku tuh masih aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku bekerja, aku memilih bekerja sesuai passion aku Kak. Jadi misalnya aku suka anak kecil, walaupun dengan gaji yang bisa dibilang nggak sebesar itu, tapi aku memilih itu karena aku suka gitu, aku happy gitu menjalaninya. Jadi aku tuh setiap aku menjalani hari-hari aku kayak ketemu anak-anak, aku tuh merasakan kayak ada kesenangan tersendiri di aku. Jadi menurut aku pekerjaan yang dimiliki itu sebenarnya tuh sangat penting Kak, untuk jangka panjang juga Kak, karena kalau misalnya kita mencintai pekerjaan kita, pasti kita akan menjalankan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Bagus banget jawabannya ya. Jadi sebenarnya penting atau enggak passion dalam pekerjaan itu tergantung kembali kepada individu masing-masing ya. Ada orang yang memang dia bisa mengejar passionnya dan mengimbangkan dengan pekerjaannya, tapi ada orang yang mungkin entah dia belum tahu passionnya atau dia belum bisa melakukan passionnya, tapi udah ada tuntutan dari hal lain untuk dia melakukan suatu pekerjaan, jadi dia harus tetap melakukan pekerjaan itu. Tapi kita harus kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, kita harus tahu passion diri kita masing-masing ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya itu untuk passion itu sendiri, bagaimana sih kita dapat mengembangkan passion yang kita punya nih Kak? Kalau misalnya menurut aku tuh, kalau kita mau tahu passion kita tuh apa, kita harus banyak explore ya Kak. Jadi tuh kita perlu dengan bergaul dengan orang-orang, kayak kita perlu interaksi sama banyak orang, terus juga kita perlu menemukan hal-hal baru, terus juga identifikasi dulu Kak, kesukaan kita tuh apa sih sebenarnya. Kayak misalnya aku suka masak nih, aku tuh mencoba untuk masak setiap hari gitu, terus juga banyak belajar Kak. Jadi aku kembangin terus, misalnya aku suka masak, jadi aku masak terus nih Kak. Setiap minggunya aku membuat makanan dengan menu yang berbeda-beda. Terus juga dokumentasi yang paling penting menurut aku, karena tuh kita bisa melihat nih perkembangan kita tuh dari sejauh mana sih dari kita awal gitu. Oke, kepengen sendiri gimana nih? Ya, aku sendiri. Jadi kita harus terus berlatih ya, kita harus belajar dan bergaul dengan orang-orang yang cerdas di bidang yang kita suka itu. Kita harus terus mengasah agar kita semakin jago di passion yang kita suka itu, karena kalau misalkan kita udah jago ya Kak, masa iya sih nggak ada yang mau membayar kita, masa iya sih nggak ada yang mau menghargai kita tinggi. Namun beda lagi Kak, kalau misalkan kita ngerasa kita udah jago, kita udah suka, tapi dunia itu belum membutuhkan, kalau itu kan beda lagi ya Kak, mungkin di luar kuasa kita lah ya. Jadi untuk pengembangan passion ini, balik lagi gimana cara kita mengidentifikasi diri kita, apakah kita suka masak, traveling, atau kita suka berbagi ilmu, itu kembali lagi cara kita mengembangkan passion itu setiap orang ini beda-beda ya. Oke, selanjutnya nih, apakah passion dapat menjadi pekerjaan atau sebaliknya pekerjaan dapat menjadi passion? Gimana nih pendapat Kak Indah? Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi ya, ketika pekerjaan yang kita mulai, walaupun kita belum jago banget, kalau kita latih terus, itu bisa menjadi passion kita. Karena yang tadi, passion itu dari dua hal, yang kita suka dan apa yang kita jago. Dan itu bisa sama-sama menghasilkan income buat kita, menghasilkan uang juga untuk kita. Dan sebaliknya, ketika kita memulai dari passion dulu, yang dimana kita semakin suka, semakin jago, itu pasti akan bisa menjadi pekerjaan yang bisa menghasilkan juga untuk kita.
dari saya sendiri. Gimana nih pendapatnya? Aku tuh sangat bisa ya Kak, karena tadi yang seperti sudah dijelaskan Kak Indah di awal, kalau misalnya passion dan pekerjaan itu relatif berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Jadi tuh kita bisa menjalankan pekerjaan. Kalau kita menjalankan pekerjaan dengan jangka waktu yang sangat panjang, nggak mungkin ya sih kalau kita nggak punya pekerjaan di mana gitu. Terus juga kalau misalnya kita sudah menjalankan pekerjaan kita dengan jangka panjang, terus kita memiliki perkembangan yang sangat bagus dari dalam pekerjaan itu, kan kita pasti dinilai, kita memiliki value di kita pasti dinilai dengan harga. Jadi memulai pekerjaan tidak sesuai passion juga bukan hal yang buruk, karena juga ada beberapa orang yang memulai pekerjaannya tuh tidak sesuai passion karena beberapa tuntutan Kak. Tapi juga karena dia memang butuh uang, karena tuntutan dari lingkungan keluarga dia atau dari lingkungan sekitar Kak. Oke, jadi sebenarnya bisa menyesuaikan ya antara kita mau kejar passion kita dulu mencari pekerjaan atau sebaliknya. Oke, pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan kalian buat orang yang masih takut mengambil resiko dalam mereka mengejar passionnya sendiri? Ya kayak gimana? Kalau menurut aku tuh jangan pernah takut gagal, paling pasti, dan jangan lupa untuk explore banyak hal Kak. Jadi kita juga explore lingkungan, explore orang-orang, jadi kita perlu bergaul dengan banyak orang juga Kak. Kita juga untuk menemukan passion tersendiri juga kita perlu mencoba hal-hal baru Kak. Oke, untuk kayak itu gimana pesannya Kak? Menurutku ya kita jangan terus-terusan di zona nyaman kita ya, kita harus keluar dengan kita memilih untuk hidup kita itu menjadi lebih bermanfaat untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Karena aku pernah baca Kak di podcast gimana dia tuh membaca dari sebuah buku Kak. Di buku itu ada sebuah penelitian di mana ketika orang yang sudah tua, dia sudah di usia 79 tahun, namun dia menyesal dan dia berpikir bahwasanya aku tuh menyesal karena kenapa aku tidak melakukan hal yang aku sukai ketika aku di usia seperti itu. Makanya ketika kita tidak mau mempunyai penyesalan di masa tua nanti, alhamdulillah kita mau mulai dari sekarang. Oke, jadi kalau kita mau untuk mencoba hal baru, kita harus berani ya mengambil resiko. Bagus sekali episode kali ini, terima kasih. Sangat menginspirasi pada episode kali ini. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, passion itu adalah hal yang kita sukai. Pekerjaan itu adalah dimana kita melakukannya itu untuk sebuah tujuan, yaitu mendapatkan income atau gaji dengan tentunya. Jadi bagaimana diri kita untuk menyesuaikan ke depannya, apakah kita akan mengikuti hati kita untuk mengejar passion dulu baru mencari pekerjaan, atau emang tuntutan di belakangnya kita harus bekerja dulu baru menyesuaikan passionnya nanti. Terima kasih untuk Kak Indah dan Kak Eka untuk waktunya, sangat menginspirasi. Terima kasih untuk sharing pengalaman pekerjaannya. Semoga obrolan kita bisa menjadi wawasan yang menginspirasi orang-orang yang sedang bingung nih mencari apakah gue harus ngejar passion dulu atau kerjaan dulu nih. Tapi itu semua harus kembali ke dirinya masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.